Perkenalkan, nama saya Dimas Jaya Aji dengan NIM 17 05520273. Saya merupakan mahasiswa Universitas di Kubang, Semarang, S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Fenomena terjadi di Indonesia yang sudah sangat berkembang luas yaitu suatu kecurangannya. Terutama yang sering terjadi adalah tingkat kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan ini disebut dengan kecurangan akuntansi. Kasus kecurangan di Indonesia selalu diberitakan dari tahun ke tahun. Adanya media yang selalu hadir memberikan kasus kecurangan yang terjadi, membuat masyarakat harus ikut andil dalam mengawasi agar tidak adanya kecurangan-kecurangan lagi yang terjadi. Laporan keuangan adalah akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk pemberian informasi dalam pengambilan keputusan periode selanjutnya. Laporan keuangan harus disusun secara baik sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Pada PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan revisi tahun 2019, paragraf ke-24, membahas tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Kecurangan adalah bentuk penipuan secara sengaja yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Suatu kecurangan akuntansi sangat berkaitan erat dengan korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan penyelewengan keuangan negara atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok baik dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi. Hal itu dapat merugikan pihak lain serta suatu negara. Tindakan korupsi bisa dilakukan dengan cara memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan markup keuangan negara sehingga tindakan korupsi banyak menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian suatu negara. Kecurangan akuntansi merupakan tindakan manipulasi, salah saji, dan penyelewengan yang dilakukan secara seorang atau sekelompok dalam menyajikan laporan keuangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi saat ada atau tidaknya peluang untuk melakukannya, maka diperlukan pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya, masuk ke materi berikutnya yaitu teori kecurangan Diamond Theory. Teori Diamond ini merupakan pengembangan dari fraud triangle. Teori fraud Diamond adalah teori yang menunjukkan hubungan antara 4 elemen yaitu insentif atau dorongan, opportunity atau kesempatan, rationalization atau pembenaran, dan capability atau kapabilitas. Kecurangan atau fraud terjadi karena 4 elemen tadi. Yang pertama, insentif. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Yang kedua, opportunity. Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Yang ketiga, rationalization. Rationalization adalah kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Yang keempat yaitu capability. Capability merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Masuk ke materi berikutnya yaitu komponen pengendalian internal. Komponen struktur pengendalian internal ada 5 komponen, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga aktivitas pengendalian atau control activities, yang keempat informasi dan komunikasi atau information and communication, yang kelima pemantauan atau monitoring. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen, yaitu integritas dan nilai-nilai etik. Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus menetapkan suasana melalui contoh mendemonstrasikan integritas dan standar yang tinggi dari perilaku etis. Contohnya seperti direktur selalu memberi teladan dengan datang tepat waktunya, berpakaian rapi, well-trained and well-groomed. Selanjutnya mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik berperilaku bahwa hal yang sama diharapkan dari mereka. Bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau yang mungkin akan terjadi kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, dan bahwa pelanggaran akan dikenakan denda. Selanjutnya memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral yang kurang baik, yang telah mengakibatkan mereka tidak memperdulikan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis. Yang kedua, komitmen pada kompetensi. Untuk mencapai tujuan entitas, personel pada setiap tingkatan dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi.
Sedangkan gaya operasi menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Tindakan, sikap, dan pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sangat mempengaruhi mutu pengendalian internal. Banyak karakteristik yang mungkin ditampilkan dalam bagian dari falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Karakteristik termasuk dalam manajemen yaitu pendekatan dalam mengambil dan memantau risiko bisnis. Yang kedua, mengandalkan pertemuan informal dengan manajer-manajer kunci lawan sebuah sistem formal dari kebijakan tertulis, indikator kinerja, dan laporan-laporan pengecualian. Yang ketiga, sikap-sikap dan tindakan-tindakan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, pemilihan yang konservatif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia. Yang kelima, kesadaran dan konservatif dalam pengembangan perkiraan-perkiraan akuntansi. Yang keenam, pengembangan dan pengertian terhadap resiko-resiko yang diasosiasikan dengan teknologi informasi. Yang ketujuh, sikap-sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi-fungsi akuntansi dan personel. Struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Pengembangan struktur organisasi untuk suatu organisasi menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab serta alur pelaporan yang dituangkan dalam bentuk bagan organisasi. Pemahaman hubungan tersebut diperlukan untuk menilai lingkungan pengendalian organisasi dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian. Dewan Komisaris atau Direksi, dan Komite Audit yang efektif. Dewan Komisaris dan Komite Audit secara signifikan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan subpanitia dari Dewan Direksi yang biasanya terjadi dari direktur-direktur yang bukan merupakan bagian dari tim manajemen. Dewan Komisaris dan Panitia Audit adalah orang-orang yang terpercaya dan secara aktif mengawasi akuntansi entitas, kebijakan dan prosedur pelaporan. Faktor yang sangat berpengaruh pada keefektifan dari Dewan Direksi dan Komite Audit meliputi, yaitu orang-orang yang independen dari manajemen, yang berhubungan dengan direktur-direktur luar, berpengalaman dan lebih tinggi dari para anggota, dan keterlibatan mereka yang dalam dan meneliti dari aktivitas manajemen. Yang kedua, kepatuhan dari tindakan mereka. Yang ketiga, tingkat di mana mereka meningkatkan dan melanjutkan pertanyaan yang sulit dengan manajemen. Yang keempat, sifat dasar dan keterlibatan dari mereka yang interaksi dengan internal dan eksternal auditor. Dewan Komite Audit terdiri dari direktur-direktur luar yang dapat memberi sumbangan penting untuk perusahaan dalam tujuan pelaporan keuangan dengan mengurangi kesalahan pelaporan keuangan dan meningkatkan independensi auditor eksternal. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, dan harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas. Dan setiap individu bertanggung jawab atas hal apa dengan pembagian wewenang yang jelas.
organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan dan prosedur kepegawaian. Agar pengendalian internal efektif, adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Praktek tersebut mencakup kebijakan perekrutan karyawan dan proses penyeleksian yang dikembangkan dengan baik. Orientasi personel baru terhadap budaya dan gaya operasi entitas. Kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran prospektif dan tanggung jawab. Tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran terhadap perilaku yang diharapkan. Pengevaluasian, konseling, dan mempromosikan orang berdasarkan kinerja periodik. Serta program kompensasi yang memotivasi dan memberikan penghargaan atas kinerja yang tinggi sambil menghindari disinsentif terhadap perilaku etis. Efektif tidaknya pengendalian intern tergantung pada kebijakan dan praktek tentang sumber daya manusia yang dianut. Hal ini akan menentukan apakah setiap karyawan memiliki integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya nomor 2, penilaian resiko risk assessment. Penilaian resiko adalah identitas, analisis, dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko meliputi mengestimasi signifikan resiko, menilai kemungkinan terjadinya resiko, dan bagaimana mengelola resiko. Selanjutnya, aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, di mana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan untuk beberapa tujuan. Aktivitas pengendalian yaitu memiliki 5 komponen. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas melibatkan suatu pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang seimbang. Tugas ini dianggap tidak seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika memungkinkan bagi seorang individu untuk melakukan kecurangan dan kemudian menutupinya dengan melaksanakan tugas normalnya. Otorisasi yang pantas atas transaksi aktivitas. Setiap transaksi harus disahkan dengan benar jika kendali diharapkan untuk memuaskan.
Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan untuk diikuti oleh organisasi. Otorisasi khusus berlaku bagi transaksi individual. Manajemen sering enggan menetapkan suatu kebijakan umum tentang otorisasi untuk beberapa transaksi. Dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah objek fisik di mana transaksi dimasukkan dan diringkaskan. Prinsip relevan untuk merancang dan dalam penggunaan dokumen dan catatan yang sesuai, yaitu dokumen dan catatan haruslah bernomor urut. Dengan bernomor urut akan memudahkan untuk menelusuri dan mencari dokumen yang hilang ataupun dokumen sebagai bukti terjadinya kecurangan, ataupun untuk memenuhi kelengkapan audit terkait dengan transaksi. Selanjutnya disiapkan pada waktu transaksi berlangsung atau segera sesudah itu. Bila disiapkan pada waktu yang relatif lebih panjang, catatan menjadi kurang bisa diandalkan dan kesempatan salah saji semakin meningkat. Dirancang dengan persiapan yang benar dan dapat digunakan untuk berbagai penggunaan ketika memungkinkan. Selanjutnya, pengendalian atas aktiva dan catatan. Pengendalian fisik adalah aktivitas pengendalian yang fokus pada pembatasan jenis akses ke aktiva dan catatan, yaitu akses fisik langsung dan akses tidak langsung melalui persiapan dan pemrosesan dokumen. Pengecekan independen dan pelaksanaan. Review kinerja meliputi review dan analisis manajemen terhadap yang pertama, laporan yang mengikhtisarkan secara terinci dari saldo akun, seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah, tenaga penjualan atau lini produk. Selanjutnya, kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran, peramalan atau jumlah periode sebelumnya. Selanjutnya, hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data operasi dan non-keuangan dan data keuangan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai dengan wajar, telah dicatat dalam periode seharusnya, telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal, dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personel internal atau oleh pihak luar, seperti kantor akuntan publik. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.
Audit internal merupakan suatu kegiatan yang melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh manajemen. Mewaspadai terhadap adanya resiko indikasi kecurangan di perusahaan dan melakukan tanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen, yaitu menilai resiko kecurangan, merancang juga menetapkan pengendalian internal untuk meminimalisir kecurangan dan implementasinya. Resiko sendiri adalah suatu kejadian atau kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan. Pengertian resiko berkaitan dengan adanya tujuan, sehingga bila tidak ada tujuan yang ditetapkan, maka tidak ada resiko yang harus dihadapi. Jadi, untuk lebih berhasil, sebaiknya auditor internal perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam menghadapi risiko kecurangan pada perusahaan, peran utama dari auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena pencegahan pada suatu kecurangan lebih mudah daripada mengatasi suatu kecurangan yang sudah terjadi. Kecurangan yang sering terjadi yaitu pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan. Yang keempat, model manajemen melakukan fraud, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Yang keenam, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya kecurangan. Untuk mencegah terjadinya resiko kecurangan dalam perusahaan dilakukan dengan cara yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik. Agar keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi berjalan lancar dengan efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Review kinerja aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan perakiraan. Pengolahan informasi berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Pengendalian fisik aktivitas yang mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja efektif dan efisien. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Masuk ke materi terakhir yaitu kompetensi internal audit. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional dan berkelanjutan.
Aspek-aspek internal audit meliputi yang pertama, mutu personal. Mutu personal dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik. Yang kedua, pengetahuan umum. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memenuhi entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan. Yang ketiga, keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, dan keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.